masih ada yang belum mengerjakan ya? Jadi kalau V-Class itu walaupun tidak, apa ya, tidak sinkronos, online, secara online, tapi tetap harus dikerjakan ya tugas atau kuisnya. Tidak hanya untuk mata kuliah saya saja, tapi mata kuliah yang lain juga, karena V-Class itu, bagian dari, penilaian ya, bukan, ini kalau dikerjakan nanti bonus gitu, enggak. Tapi, prosentase. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan V-Class-nya, berarti persentasenya hilang. Nah, itu bisa mengurangi nilainya, ya. Jadi mohon sekali lagi kalau V-Class, apa namanya, download materinya, dibaca, kemudian kuisnya atau ada forum, berarti harus dikerjakan gitu ya. Kan saya cuma ngasih materi sama kuis aja atau tugasnya ya. Jadi, tolong kerjakan ya. Kemudian, di situ juga kan soalnya cuma sedikit ya, jadi yang ada kaitannya dengan materinya saja, jadi kan Anda juga bisa dibuka materinya sambil mengerjakan seperti itu. Toh waktunya juga tidak lama ya untuk menghabiskan waktu Anda gitu, tidak. Oke, kalau sekarang V-Class-nya lagi down nih, ya jadi belum bisa dibuka lagi. Tapi karena ini V-Class, makanya saya tanya dulu, ada yang belum mengerjakan atau gimana? Masih ada kendala nggak loginnya? Tidak ada? Tidak ada. Nggak ada, berarti kelas ini mengerjakan semua ya? Ini totalnya, Bu, soalnya saya ada sama Faris belum, Bu. 38 orang loh, tapi itu kayaknya masih ada yang kurang itu. Di sini totalnya 38. Berarti yang belum ada siapa tuh? Saya lihatnya sih sepertinya masih kurang ya. Cuman ya siapa yang ngerasa belum mengerjakan algoritma dan pemrograman 1A? Saya, Bu, Rafif Tiar Zaki, Bu, sama Faris Damara. Kenapa? Ada kendala login atau bagaimana? Iya, Bu, kendala login. Terus udah diurus loginnya? Belum, Bu, udah dicoba-coba masih belum bisa. Maksudnya belum bisa ngelogin? Masih ngedon, Bu, linknya, Bu. Ya kalau kamu sekarang ya iyalah, kan itu dari minggu lalu. Maksudnya minggu lalu itu ada kendala atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada kendala kan buat loginnya? Masih ada kendala apa enggak? Kalau sekarang ya iya, karena webnya memang lagi down kan di situ. Semuanya nggak bisa masuk gitu. Cuma maksud saya kenapa dengan due date-nya sampai hari Sabtu, saya kan kuliah hari Kamis ya. Kemudian itu due date-nya sampai hari Sabtu, kalau tidak salah hari Sabtu pukul 23.59. Nah, kenapa belum dikerjakan? Kalau V-Class itu kan ada due date. Kalau ada due date-nya itu berarti nanti kalau sudah melewati ya udah due date-nya ya berarti udah nutup itu. Tapi loginnya sejauh ini nggak apa-apa kan? Halo, Rafif? Diam. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Nanti tolong dilihat lagi ya. Coba lagi tuh. Saya kasih Siap, Bu. kesempatan sekali ini ya, karena mungkin ini perdana V-Class-nya. Jadi saya akan beri kesempatan bagi yang belum mengerjakan V-Class-nya. Saya Baik, Bu, terima kasih. kasih kesempatan untuk mengerjakan ya. Nah, tolong dibuka V-Class-nya, tapi kalau sekarang nggak bisa, nanti dicek kembali deh, ntar malam coba dilihat ya. Mudah-mudahan udah nggak down lagi, dan itu saya buka kembali untuk mengerjakan V-Class yang pertama untuk algoritma dan pemrograman 1C ya, seperti itu. Tolong disimak kemudian dikerjakan ya bagi yang belum mengerjakan. Oke, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengerjakan, dan kayaknya nilainya juga langsung keluar ya kalau nggak salah di situ. Oke, kita lanjutkan dengan materi. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Kita masuk ke semantik. Tidak ada pertanyaan dari yang Kamis kemarin?
Kemarin itu tentang apa? Tentang lupa, Bu. Tipe pemrograman ya. Nah, sekarang kita masuk ke semantiknya. Kalau sintaks mendefinisikan suatu bentuk program yang benar dari suatu bahasa, maka semantik ini mendefinisikan arti dari program yang benar secara sintaks dari bahasa tersebut. Jadi kalau misalnya nih contoh ada di bahasa C, ada int vektor 10. Jadi ini apa? INT-nya ini adalah tipe datanya, ya tipe datanya itu menunjukkan dia integer ya, bilangan bulat. Kemudian di sini vektor itu adalah nama variabelnya, kemudian 10 ini adalah indeksnya ya, indeksnya dari si nama variabel itu. Oke. Ya, jadi ini kita mendefinisikan arti dari benar secara sintaksnya ya. Terus kalau misalnya kayak gini nih, apa nih if A lebih dari B, kemudian max sama dengan A, else-nya max sama dengan B. Jadi ini ada makna sebenarnya dari sintaks ini. Jadi jika kondisi ini dipenuhi, ya, maka yang dilakukan, nah, jika A-nya itu memang lebih B, maka apa statement yang akan dikerjakan. Ya. Kalau tidak dipenuhi kondisinya, maka apa yang akan dikerjakan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mendefinisi ya dari si sintaks atau statement yang sudah benar secara sintaks ini. Ya, sampai dengan titik komanya. Ya, jadi ini memang mendapatkan aturan semantik yang diartikan secara benar. Nah, ini ada contoh. Ini kalau di dalam pemrograman untuk variabel penyimpanannya itu ada di sebelah kiri ya. Jadi kalau mungkin dulu kita biasa matematika A plus B sama dengan C, nah maka di pemrograman penyimpanannya harus di sebelah kiri. Nah, ya seperti ini juga itu harus dituliskan secara benar. Oke, kita lanjut aja langsung ke sini. Ini ada sintaks direct translation ya, ada yang dikenal sebagai kode antara atau intermediate code. Nah, ini biasanya akan terlihat pada nanti proses kompilasi ya. Jadi di situ jelas kompilasi itu apa saja tahapannya. Nah, itu salah satunya di sini bagaimana merepresentasikan kode antara. Jadi ini intermediate code adalah sebuah representasi yang disiapkan untuk mesin abstrak tertentu. Dua sifat yang harus dipenuhi yaitu dapat dihasilkan dengan mudah, kemudian dapat ditranslasikan menjadi program sasarannya. Nah, ini misalnya, nah contoh ya. Ini ada kalimat atau ada statement atau ekspresi ya. 9 dikurangi 5 plus 2. Kemudian ada gambar juga. Nah, ini bagaimana bentukan ya, dari ekspresi ini dari grammar yang telah disediakan. Ya. Ini ada pembentukan pastrinya. Jadi E plus T. Nah, E menurunkan E plus T-nya. Ya. Kemudian ini udah token. Nah, E yang di sini itu diturunkan menjadi E min T. Karena kan ada 9 min 5 ya. 9 dikurangi 5. E min T. E-nya jadi di sini E-nya membentuk T. Kemudian T-nya baru mengambil nilainya. Ya, seperti itu. Jadi tergantung dari grammarnya. T-nya di sini jadi 5, T-nya di sini 2. 9 dikurangi 5 plus 2. Ya, jadi itu langkah-langkah dari translasinya, pastrinya. Kemudian bagaimana dengan annotate pastrinya? Ya, itu kita bisa lihat dari pembentukannya. Ya. Nah, di sini tinggal tambahin T kecilnya itu ya. Jadi bedakan antara annotated pastrinya dengan pastry biasa. Kalau yang kemarin kita pelajari kan pastry biasa ya. Nah, kalau annotated pastrinya itu tinggal kita tambahkan ya. Misalnya nih 9 min 5 9 dikurangi 5 ditambah 2. Jadi operator. Nah, ini ya. Jadi ini 9 dapat dari T-nya. T
dot T node-nya sama dengan 9 nomor dari atas. Kemudian si T ini terbentuk dari E, ya, T terbentuk dari E-nya. Nah, ini sama dengan 9-nya. Kemudian ini kan tanda min-nya ya, sudah token, jadi 9, 5 baru operatornya. Operator. Operator. Kemudian di sini ada plusnya. Kemudian di sini baru 2 untuk T dot T sama dengan 2. Nah, kemudian tinggal digabungkan sini 95 min 2 plus. Jadi operan operator gitu ya, seperti itu. Jadi pembentukan unrelated pass-tree-nya. Ini semantik suatu bahasa pemrograman punya banyak potensial. Nah, ini diantaranya ya, standarisasi bahasa pemrograman, referensi untuk usernya, pembuktian dari program yang benar, referensi untuk implementer, implementasi otomatis, dan pemahaman yang lebih baik dari desain bahasa. Jadi semakin kita memahami semantiknya dari suatu sintaks ya, jadi itu juga memudahkan di dalam pembuatan program. Jadi kayak misalnya kita ngerti nih apa yang kita tuliskan, ya, apa yang sintak yang kita tuliskan, ya, definisi dari yang sintak yang itu kan memberikan kemudahan juga bagi kita di dalam mendesain programnya, ya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti nih semantiknya apaan ya, bablas-bablas aja, ngetik-ngetik aja, tapi tanpa kita tahu ya. Nah, itu juga pasti akan terjadi kesulitan karena misalnya terjadinya error atau misalnya ada pengembangan dari program tersebut, kita jadi sulit ya memahaminya. Karena kita juga tidak mengerti semantik dari sintak yang telah kita buat misalnya seperti itu. Di sini ada beberapa teknik pendeskripsian semantik dalam bahasa pemrograman. Yang pertama ada operasional semantik. Ya, ini kata clue-nya instruksi-instruksi primitif ya. Tidak perlu listrik tapi cukup sederhana supaya tidak muncul kesalahpahaman. Kemudian ada denotasional semantik. Nah, ini kata kuncinya mungkin nilai-nilai abstrak ya, secara matematik. Nah, kalau misalnya di pilihan ganda kan biasanya hampir-hampir mirip gitu ya. Nah, cari kata kuncinya atau clue-nya. Kalau aksiomatik semantik itu biasanya berhubungan dengan properti logika yang menyimpan status komputer sebelum data sudah eksekusi. Kemudian algebra semantik ya, itu kaitannya dengan aljabar multisorted-nya, ada persamaan ya di antara syarat-syarat tersebut. Kemudian terakhir adalah structure operation atau natural semantik. Jadi seperti dalam pengambilan keputusan secara alamiah dengan logika. Ini ada kode antara. Tadi kode antara adalah hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Nah, kita langsung aja ke aplikasinya ya, maksudnya mau implementasikannya. Ini ada dua macam kode antara. Yang pertama ada notasi postfix, ya. Kemudian yang keduanya ada notasi n-tuple, ya, n-tuple-nya. Untuk notasi postfix, ya, di sini ada bentukannya. Jadi bentukannya untuk notasi postfix adalah operan, operator. Jadi nanti pada saat translasi program, ya, penulisan A plus B kali C plus D dalam kurung ini akan diubah menjadi seperti ini. Mungkin ini kalian mikirnya, ini pada saat bikin program di mananya ya Bu? Ini memang bukan pada saat bikin programnya ya. Ini behind the scene-nya. Bagaimana proses translasi itu bisa bekerja gitu. Kalau kita seorang programmer ya kita taunya ngoding aja kan ya. Ternyata di balik itu, nah ini seperti ini. Oke. Jadi bentukannya adalah operan, operator, bentuk umumnya. Ya. Begitu juga kalau ada bentukan untuk seperti ini ya, penggunaan if then-nya. Nah, ini juga dia akan membacanya dalam bentuk postfix-nya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita secara awam pasti bacanya ya dalam kurung A plus B gitu ya, buka kurung A plus B tutup kurung kali. Nah, tapi sebenarnya di dalam kompilatornya itu akan dibacanya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita if
ekspresi atau kondisi, dan statement 1, else statement 2. Tapi kalau di dalam bentuk postfix sendiri itu seperti ini, ya. Jadi sekali lagi mempelajari pokok bahasan ini, jadi membuat kita sebenarnya apa ya, bersyukurlah kita bikin ngodingnya aja gitu ya. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya membuat pemrogramannya, jadi sampai harus dipikirkan seperti ini, ya seperti itu. Jadi sekali lagi semangat untuk mempelajari codingnya ya. Ternyata ini ada yang lebih ngejelimet lagi nih, bagaimana si pembuat bahasa pemrograman tersebut. Oke. Itu dari yang notasi. Nah ini kalau yang ada branch if 0 itu salahnya ya. Nah, jadi loncat kemana? Nah seperti ini. Ubah postfix-nya. Ini artinya seperti ini. Kemudian ada lagi notasi tuple. Terbagi dua, ada triples notation dan quadruples notation. Bila pada postfix setiap baris instruksi hanya terdiri dari satu tuple, maka notasi tuple pada n tuple setiap baris dapat terdiri dari beberapa tuple, ya. Kalau dia triples berarti dia 3 tuple. Kalau tadi kan di postfix itu hanya satu ya, operan, operator. Nah kalau di sini triples berarti operator, operan. Nah, ini ada contohnya. Ada ekspresi A sama dengan titik 2 sama dengan D kali C plus B dibagi E. Ya. Ini A-nya ini berarti kan penyimpan ya, operan penyimpan. Nah, Anda lihat di sini adalah ekspresi yang dari sini, D kali C plus B bagi E. Bagaimana triplesnya? Ya. Ini lihat dari prioritas pengerjaan. Berarti tergantung dari operatornya, ya. Operatornya mana dulu? Yang paling tertinggi adalah pangkat. Kemudian level kedua adalah kali dan bagi. Kemudian level berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, tapi kalau misalnya ada kurung, maka prioritas dikurung duluan yang akan dikerjakan. Oke, bagaimana kalau misalnya sejajar ya atau setingkat? Maka ambil yang dari paling kiri. Ya, jadi untuk mengerjakan aritmatikanya ya. Oke, sekarang dari sini D kali C plus B bagi E ya. Kalau kita tunjukkan prioritasnya, berarti kan kali, ada operatornya apa saja? Ada kali, ada plus, ada bagi ya. Di sini operannya adalah D, C, B, E sama si A-nya ya untuk penyimpannya. Oke, yang pertama adalah kita harus memilah dulu, lihat dari sini apakah ada kurung, tidak ada kurung, berarti lihat paling kiri, ini ada kali, ada bagi. Ini sebenarnya setingkat ya, tapi ambil yang paling kiri dulu. Berarti di sini D kali C ini sebagai langkah yang pertama akan dikerjakan. Ya. Kemudian nih makanya kali D dengan C-nya. Langkah keduanya itu adalah yang di sini. B dibagi E. Operatornya bagi, operannya adalah B, kemudian operan berikutnya adalah E. Itu untuk di langkah keduanya. Langkah ketiganya, ya, operatornya apa? Berarti operatornya adalah tanda plusnya. Plus, nah, operan yang pertama itu diwakili oleh D kali C. Nah, ini adalah di langkah 1. Jadi nggak perlu lagi kita nuliskan kali DC. Ya, jadi cukup dengan langkahnya. Ya, seperti itu. Jadi yang ini lihat yang ke sini ya. Oke, kemudian yang kedua ini lihatnya dari yang ininya ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan kembali lengkap seperti ini. Jadi cukup langkahnya saja. Untuk membedakannya adalah dikasih tanda kurung seperti ini. Jadi operatornya adalah plus, jumlahkan langkah ke-1 dengan langkah keduanya. Langkah ke-1 dengan langkah kedua. Ini seperti ada yang masuk ya. Sebentar ya. Yang baru masuk silakan sebutkan namanya karena absennya sudah lewat. Ilham Reza, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya Muhammad Ilham Fatih. Reza. Satu-satu. Oh ya, Muhammad Fatih. Oke, satu lagi. Ilham Reza Pratama, Bu. Ilham. Oke. Sudah? Masih, Bu. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Ini ya, seperti ini. Kemudian nanti berikutnya apa? Ada lagi nggak operatornya? Nggak ada. Ya, berarti nanti terakhirnya adalah ini. Ya, si operator assignment-nya ya, operator penugasannya. Titik 2 sama dengan atau sama dengan aja misalnya ya. Nah, itu. Kemudian operan pertamanya atau penyimpannya ya. Penyimpannya adalah namanya A. Kemudian A ini itu sama aja dengan keseluruhan ini. Keseluruhan ini ada di mana? Ada di langkah ketiga. Jadi langkah ketiga itu lihatnya dari sini ya. Seperti itu. Jadi kita fokus pada operatornya dulu yang digunakan pada ekspresi tersebut. Lihat prioritasnya. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi, maka di situ ada apa namanya operator assignment-nya ya. Pakai sama dengan atau titik dua sama dengan. Lihat. Kemudian baru nanti penyimpannya dan terakhir langkah yang terakhirnya itu di langkah keberapa. Nah, kalau untuk yang triple yang modelannya seperti ini juga ya. Tadi BZ itu untuk yang BZ, nah ini ya, branch if zero itu salah. BR itu branch bercabang, jadi meloncat tanpa ada kondisi yang dites. Dites salah, ya, seperti ini. If all, mana sini? Oke, ini. Jadi yang pertama kali ya pasti yang ditanyain kondisi ini dulu kan ekspresinya ya. Jadi operatornya adalah ini. Lebih dari, kemudian X dengan Y. Ya. Kemudian ini ada BZ, langkah pertama, kemudian langkah 6. Bila kondisi 1 salah loncat ke 6. 6 yang mana ini? Ya, ini nih, A plus B. Kalau salah. Kalau benar berarti yang mana yang dikerjakan? Yang ini, bawahnya. Ya, operatornya min, operannya A, operan berikutnya B. Ya. Kemudian sama dengan penampungnya X. Nah, ini langkah ketiga sini. Nah, BR, nah ini tanpa dites langsung ke 8. 8 itu mungkin N ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk yang quadruples. Ya. Kalau quadruples berarti ada 4 tuple. Kalau tadi operator, operan, tinggal ditambahin satu lagi hasilnya. Ya. Jadi kalau tadi triples adalah operator, operan. Nah, kalau quadruples berarti tinggal tambahkan satu lagi tuple yaitu hasil. Ya. Kalau misalnya dia belum sampai terakhir, maka itu tempatnya adalah di temporary ya. Temporary untuk di langkah keberapa. Untuk T-nya seperti ini. Nah, ini contoh tadi dari ekspresi A titik 2 sama dengan D kali C ditambah B dibagi E ya. Maka langkah yang pertama operatornya adalah kali tadi ya seperti itu. Terus operannya adalah DC. Kemudian hasilnya disimpan di T1. Temporary untuk di langkah pertama. Langkah pertama ini, proses ini akan disimpan di T1. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kita tinggal lihat aja dari yang ini ya. Nih, yang kedua kan bagi B dengan E. Dia simpannya di mana? Di T2. Bagikan B dengan E, kemudian simpannya di hasilnya itu ada di T2. Kemudian yang ketiga itu adalah plus, ya penjumlahan. Apa yang dijumlahkan? Dijumlahkannya kalau dari quadruple, kalau dari di triples itu kan langkah pertama dengan langkah kedua ya. Nah ini yang diambil adalah hasilnya. Jadi jumlahkan T1 dengan T2 disimpan di A-nya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini ada contohnya. Coba siapa yang bisa menjawab kira-kira postfix-nya apa dari persamaan yang pertama. Ada yang mau jawab? Postfix apa? Tenang aja, nanti saya masukin nilai tambahan. Postfix. Postfix itu berarti apa bentuk umumnya postfix? Operan, operator. Jadi operatornya di belakang. Ya, ada yang bisa nggak? Postfix-nya apa?
Tadi sebelum ini kita harus memilahkan dulu ya. Nah, Anda lihat di sini ada apa nih? Ada kurung, berarti dia yang pertama nih. Ini kurung. Saya ganti warna dulu ya. Nah, ini dulu ada kurung nih, berarti ini yang harus dikerjakan lebih dulu. Kemudian baru nanti yang di ini. Ya, seperti itu. Jadi postfix-nya apa? Operannya, posisinya tidak boleh berubah, tapi kalau operatornya boleh berpindah. Ya, jadi nanti operannya itu ya tetap posisinya DEF. Ya, seperti itu. Nah, kalau A untuk penyimpanannya tidak. Jadi kita lebih condong ke sini ya untuk ekspresinya. Oke, jadi postfix yang pertama kali apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah D dibagi itu kan belum diapa-apakan ya. Jadi tetap saja kita tuliskan D dibagi. Nah, ini ada kurung. Nah, berarti ini harus di postfix-kan. Postfix-nya itu apa? Operator, operan, operan. Kan ya? Apa operan, operator? Coba, postfix-nya adalah operan, operan, operator. Berarti operatornya di belakang ya. Yang tadinya dia E plus F, nah ini kan di dalam kurung ya. Nah, ini harus di operatornya di belakang. Jadi E, F, plus. Nah, seperti ini. Ya, Anda perhatikan di sini ada D, ada bagi, kemudian ada yang sudah dipostfixkan. E, F, plus. Nah, ini dianggap sebagai operan selanjutnya. Jadi ini yang sudah digabungkan, jangan dipisahkan lagi. Nah, ini ya EF-nya. Jadi langkah berikutnya apa? Ini kan belum selesai semua nih. Berarti langkah berikutnya adalah D, ini operan kan ya? Operan, operan, operator. Jadi posisinya adalah D, E, F, tanda plus, kemudian baru tanda bagi. Ya, seperti itu. Nah, postfix-nya yang mana, Bu? Postfix-nya yang ini. Jadi nanti pembacaannya adalah ini. D, E, F, plus bagi. Jadi si ekspresi ini akan diposisikan menjadi seperti ini. Oke, ada yang masih bingung? Kak, sekarang triples. Bagaimana dengan triplesnya? Oke, triplesnya adalah yang pertama apa? Lihat, ini E, F, plus. Tinggal dibuat apa? Operatornya di depan. Plus, operannya E, operan selanjutnya F. Sesuai urutannya ya. Jadi sesuai urutannya yang ada di soalnya. Oke. Selanjutnya untuk yang langkah keduanya. Langkah keduanya berarti operatornya apa? Bagi. Bagi. Kemudian operannya apa? D. Ya. Dengan langkah pertama. Oke. Kemudian ada lagi nggak operatornya? Tidak ada. Misalnya, ya. Berarti tinggal operator Simon ya. Sama dengan nah, penyimpannya di apa namanya? Di A. Kemudian langkah terakhirnya adalah tadi 2. Ya. Jadi si A ini sama saja dengan langkah kedua. Di mana 2 itu apa? Langkah kedua. Ya, bagikan D dengan langkah pertama. Jadi posisinya harus seperti ekspresinya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya ganti di sini bagi langkah ke-1 dengan dengan D, ya, maka soalnya bukan begini, ya. Itu dibalik berarti ya F-nya apa namanya? Di depan. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, coba ada yang bisa mengerjakan ini? Boleh coba dulu nggak, Bu? Boleh. Jadi ini postfix-nya apa? Ini siapa yang Pascal ya, Bu. Pascal ya, oke. Postfix-nya gimana? Oh, postfix-nya aja dulu kali ya. Di urutan dulu ya, Bu. Oh ya, oke.
Apa mana dulu yang dikerjakan? dalam kurung dulu. Ini dulu ya. Ya. D Nanti ini plus ke sini ya. ya Bu. Ya, oke. D Lanjut. plus Posfik. DE plus. ya garis miring F. Kemudian baru bagi dengan F. Ya. Lanjut. Lalu D Jadi ini operan, operator. Kan kalau posfik operan, operator ya. berarti DE F. Jadi ini yang sudah digabungkan, jangan dipisahkan. DEF plus DE plus terus F. F-nya baru garis miring. Nah, jadi kalau yang ditanya ke posfiknya yang mana yang paling bawah ya. Jadi yang posfiknya yang paling bawah. Ini adalah bentuk posfiknya ya. Seperti itu. Ini berarti bentuk dari posfiknya. Ini langkahnya. Oke. Nggak bingung kan ya? Pascalia ya? Ya, Bu. Ya, makasih Pascalia. Oke, selanjutnya siapa yang bisa mengerjakan triples-nya? Saya boleh coba, Bu? Boleh. Siapa namanya? Nusa. Nusa. Oke, silakan Nusa. Oke, silakan. Oke, dia jadi awalnya plus. Saya tuliskan ya. Langkah pertama berarti? Langkah pertama berarti operatornya dulu plus. Operator ya itu. Kemudian operannya, yaitu D. Kemudian E. Ya. Lalu ke tahap 2-nya, ya. Yaitu bagi garis miring. Terus? Kemudian yang dalam kurungnya 1. Dan? Kemudian ke tahap 3. Itu belum, itu kan masih 2 tupel. Belum. Itu masih 2 tupel. Kalau triples kan 3 tupel. Berarti satu lagi apa? F-nya dulu. Oke, F. Ya, sekarang yang 3. Kemudian 3-nya dia udah sama dengan ya. A. Sama dengan A. Oke. Kemudian di sini? Iya. Langkah 2 ya? 2, iya. Oke, baik. Terima kasih. Siapa? Musa ya? Nusa, sorry. Nusa. Nusa kan ya? Oke, baik. Terima kasih Nusa. Ya, jadi seperti aja tinggal dibalik ya. Jadi operatornya di depan. Kalau tadi posfik itu operator. Kalau triples, operator, operan. Ya, quadruplesnya gimana? Quadruplesnya tinggal tambahin 1 yaitu hasil. Ya, jadi dia simpannya di apa? Kalau masih temporary berarti masih di T berapa? Di langkah pertama berarti T1 seperti itu. Oke, kalau yang untuk yang pertama nih, quadruplesnya berarti apa nih? Ada yang mau coba? Untuk yang pertama ini, siapa yang mau coba? Yuk, siapa yang mau cobain? Quadruplesnya apa? Ini kan tinggal gini aja ya. Tinggal ada tempat penyimpanannya, hasilnya. Buat naruh hasilnya di mana. Boleh lagi, Bu. Siapa Nusa lagi? Ya udah apa-apa. Yang lain pada diem-diem baik ya. Diem-diem baik. Kasihan yang lain dulu deh. Ayo, kalau nggak ada saya hitung sampai 3 berarti Nusa lagi ya. 1,
2, 3. Nggak ada. Berarti ya silakan Nusa. Quadruplesnya Oke, yang pertama quadruplesnya itu berarti dia sama kan ini ya? dia dulu Tinggal ini kan? iya. Ya. Namun, Tinggal nambahin hasil. Hasilnya disimpan di mana? kemudian T1-nya T1 ya. Jadi di T1. Kemudian yang keduanya ini sama ya, cuma bedanya prosesnya tinggal diganti dengan apa? Ini kan tadi ini ya triplesnya ya. Diganti dengan, nah kalau ada langkah berarti nanti disimpan di hasil ya. Berarti ini langkahnya diganti dengan apa? T2 karena kan tapi dia kan mengacunya ke T1 dulu. Iya, ini T1 dulu, kemudian baru nanti disimpannya hasilnya di T2. T2. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Bagi, udah. T2 itu sama dengan apa? T2 itu hitungan T2 kan sama dengan apa ini? Hasilnya namanya apa? A, ya nggak? Nih lihat nih. Plus T1, T2 disimpan di A, ya kan? Nih yang di sini. T3 kan? T3 itu berarti sama dengan A. Kalau yang di sini berarti T2 itu sama dengan apa? udah jadi A. Ya, jadi A. Udah berubah jadi A. Karena udah hasil akhir ya. Kalau tadi T1 karena dia masih penyimpanan sementara. Tapi begitu di sini bagikan D dengan T1, nah berarti disimpannya sudah di A-nya. Oke, good. Terima kasih Nusa. Nusa 2 kali. Oke. Yang lain gimana? Masih bingung? Oke, siapa lagi nih yang di sini? Coba yang sebelahnya. Bagaimana quadruplesnya? Ada yang mau coba? Boleh mau coba lagi. Ya, silakan. Yang pertama apa? Itu yang pertama di copy dulu, terus nanti di T1. Ini sama ya? Ya. Simpan di T1. T1. Oke, lanjut. Yang keduanya di copy lagi sama. Terus yang Tapi ada yang diubah ya? ya Apa yang dirubah? Yang mana yang dirubah? Ini ya? Yang satunya itu jadi T1. Ya. Kemudian Koma simpannya di A karena sudah berakhir ya, bukan sementara lagi. Oke, good. Terima kasih. Siapa namanya? Melisa, Bu. Pascalia. Oh, Pascalia. Oke. Baik, terima kasih Pascalia. Ya, tadi udah ya Melisa sama Nusa nih. Yang lain gimana? Udah ngerti apa masih bingung? Halo. Yang lain bagaimanakah? Bingung atau bagaimana? Masih bingung? Udah ngerti? Sudah mengertikah? Jadi ini yang postfix-nya, yang ini yang paling bawah ya. Jadi kalau ditanya bentuk postfix-nya dari D bagi dalam kurung E plus F tutup kurung, ini makanya carinya ini. Ya, ini adalah postfix-nya. Kalau ini berarti postfix yang ini. Oke. Ya, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Udah ngerti nih? Kalau udah ngerti berarti bisa nih ya ngerjain yang ini nih. Oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ini saya masukin sini kali ya. Ini nggak kelihatan ya? Mungkin dibesar aja Bu fontnya.
Saya masukin sini aja deh. Mau dikerjakan sekarang atau kerjakan lewat dikirim? Atau yang bisa saja? Nah ini, ada yang bisa atau kerjakan ya? Nah kalau kayak gini gimana nih? Aduh kayaknya ngejelimet banget Bu. Enggak ngejelimet kok, kamu urain aja satu-satu ya. Jadi kalau kayak gini ada kurung, nah ini juga ada kurung, berarti ambil yang kurung kiri dulu. Di dalam kurung ini ada kurung lagi, berarti ini prioritas yang pertama nih. Kemudian di sini ada pangkat, ada bagi, berarti pangkatnya dulu, baru nanti terakhir bagi. Ini udah, kemudian baru nanti yang ini. Jadi ini ada berapa langkah nih? 1, sesuai dengan jumlah operatornya. 1, kemudian 2, ya, 3, 4, 5. Jadi dari saat ini, kalau untuk triplesnya ada 6 langkah berikut dengan yang assignment-nya ya. Kalau yang nanti di quadruplesnya ada 5 langkah. Kalau yang ini gimana? Nah, yang ini juga sama aja ya. Lihat ada prioritas di dalam kurungnya. Ingat sekali lagi yang boleh berpindah adalah operator, sedangkan posisi operannya tidak berubah. Jadi nanti juga tetap posisinya seperti itu. Oke, siapa yang bisa mengerjakan atau dikerjakan kemudian baru dikirim? Nah, kalau ditungguin 4 soal ini agak lama ya. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada Bu. Ada. Jimit juga atau Viklas? Viklas Bu. Viklasnya lagi down ya? Viklasnya tuh lagi down nih. Coba kita cek dulu ya. Kalau nggak salah Viklasnya dari tadi nggak bisa buka. Nah ini masih down juga. Kalian masih down juga nggak? Viklasnya? Kalau saya cuma tadi pagi doang bisanya Bu, habis siang udah nggak. Masih down. Masih down ya? Oh, Masih. jangan berubah nanti jadi jimit nggak tuh dosennya yang berikutnya? Bisa lah, ini kan saya masih punya jamnya ya. Ini masih 2:30, saya sebenarnya sampai 3:30 kan. Cuma kalau ngejimit sampai 3:30 kayaknya bakal panas ya. Ini aja tadi laptop saya tuh agak-agak ini juga, karena saya ngajar 4 kelas hari ini dan jimit semua. Kalian juga berapa kelas hari ini? Apakah jimit semua? Enggak juga. Jimit semua enggak kan ya, ada kelasnya ya. Nah kalau kayak gitu gini aja ya. Kalian kerjakan, kemudian Anda foto, hasilnya Anda kirimkan melalui